Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Jefrianto Asapa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, mengapresiasi penuh penggunaan media pembelajaran TBSE Torso Berbahan Sampah dan Elektrik di SD Negeri 240 Tasoso Kabupaten Sinjai untuk memenuhi kebutuhan belajar, auditori, visual, dan kinestetik murid di kelas inovasi media TBSE ini juga telah diikutkan lomba pada Poseni PGRI Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan tanggal 24-28 Juli 2023 di Kabupaten Sopeng, dan alhamdulillah anak-anak kami meraih medali emas dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, inovasi TBSE ini dapat dijadikan sebagai referensi media pembelajaran untuk memenuhi belajar murid sebagai bentuk implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 240 Tasoso adalah sekolah yang terletak di kaki Gunung Bawakaraeng. Daerah tersebut terbilang cukup jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Sinjai. Lokasi sekolah juga belum tersentuh akses jaringan internet. Tetapi hal tersebut bukanlah menjadi alasan untuk tidak melakukan inovasi pembelajaran di kelas. Salah satu inovasi yang saya buat di kelas adalah media pembelajaran TBSE atau Torso Berbahan Sampah dan Elektrik. Hal yang melatar belakangi pembuatan media pembelajaran TBSE tersebut adalah karena motivasi belajar IPA murid di kelas 5 masih rendah. Sebagian besar murid merasa bosan saat belajar. Ini disebabkan karena guru masih menggunakan metode ceramah saat mengajar sehingga hanya satu jenis gaya belajar murid yang terpenuhi, yakni gaya belajar auditori. Sementara dalam satu kelas terdapat 3 gaya belajar yang harus terpenuhi, yakni gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Dengan adanya latar belakang tersebut, saya berusaha untuk mencari ide apakah yang harus saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya di kelas. Saya melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan mendapatkan masukan-masukan. Ada masukan dari rekan sejawat yang mengatakan bahwa seharusnya menggunakan media pembelajaran berbasis internet. Namun, mengingat di daerah sekolah tempat saya mengajar tidak ada akses jaringan internet, maka saya memutuskan dari banyaknya ide yang saya peroleh, saya memutuskan untuk membuat media pembelajaran TBSE dengan menggunakan bahan-bahan sampah dan juga menggunakan bahan-bahan elektrik sederhana. Ini disebabkan karena sampah cukup banyak di sekitar kita. Misalnya botol air mineral dan mainan anak-anak bekas, dan juga bahan-bahan lain yang cukup banyak dan bahkan tak jarang menjadi sampah di sekitar kita. Berikut ini adalah presentasi yang saya lakukan pada saat mengikuti Porseni PGRI ke-6 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta lomba kreativitas guru pada Porseni tingkat provinsi tahun 2023. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Supriyadi, asal Kabupaten Sinjai. Baik, untuk mengizinkan waktu, maksud saya akan paparkan karya tulis yang telah saya buat adalah judulnya adalah penggunaan media TBSE dalam pembelajaran sistem pencernaan makanan bagi manusia sebagai bentuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi peserta didik kelas 5 SD Negeri 240 Tasoso Kabupaten Sinjai. Ya, mendengar kata TBSE mungkin benar kita apa sih TBSE itu? TBSE adalah singkatan dari Torso Berbahan Sampah dan Elektrik. Nah, apa yang menjadi latar belakang sehingga saya membuat media tersebut untuk pembelajaran berdiferensiasi adalah
karena motivasi belajar IPA bagi murid saya yang ada di kelas 5 itu masih sangat rendah. Ya, kemudian sebagian besar murid pada saat mengikuti proses belajar mengajar merasa bosan. Ini diakibatkan karena guru pada saat melakukan proses belajar mengajar itu monoton dan melakukan pembelajaran konvensional dengan metode-metode ceramah, sehingga dengan demikian gaya belajar peserta didik yang terpenuhi hanya satu saja, yakni gaya belajar auditori. Sementara di dalam kelasnya saya ampu ada 3 jenis gaya belajar yang saya temui, yaitu gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Sehingga dengan adanya latar belakang tersebut muncullah ide dasar dari saya, yaitu saya melihat bahwa di sekitar kita banyak terdapat sampah-sampah, khususnya sampah dari botol-botol air mineral. Nah, inilah yang menjadi ide dasar sehingga saya membuat media TBSE ini. Nah, lanjut. Adapun tujuan dari pembuatan media ini tentunya adalah bagaimana mengetahui sejauh mana media TBSE ini dapat memenuhi kebutuhan belajar dari peserta didik, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Jadi saya akan praktikkan Bapak dan Ibu medianya. Ya, maka pertama ini diilustrasikan dengan huruf. Ini botol air mineral, Bapak Ibu ya. Kita masukkan. Ya, ini saja. Kasih terlebihnya. Ya, kemudian kita tutup kembali. Kemudian di sini karena ini tadi sampah dan elektrik, ada elektriknya juga terkait dan terkontak atau berhubungan dengan listrik. Nah, saya menjelaskan bahwa di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanik. Dengan menekan tombol ini maka ada kipas yang berputar. Ini menandakan bahwa terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik yang terdapat di dalam mulut. Nah, kemudian selanjutnya kerongkongan ini saya ambil juga dari bekas sambungan KWH Bapak dan Ibu yang bekas juga. Ya, bisa juga mesin cuci yang jelasnya yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, ini bentuknya seperti ini, itu kan menandakan bahwa ini juga bentuknya ada gerakan-gerakan peristaltik yang bisa memecah makanan menjadi lebih halus lagi. Nah, kemudian next ini adalah lambung, walaupun bentuknya tidak sama persis, tapi paling tidak ini bisa memberikan ilustrasi pada peserta ini bahwa di dalam lambung juga terdapat pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan gerakan peristaltik di lambung. Dan ketika saya menekan tombol ini maka dia akan berputar seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi. Ini khusus halus. Dan khusus halus ini mainan light pop ya, pop light. Ya, ini bekas. Nah, tapi lampunya masih berfungsi sehingga saya memanfaatkan ini. Wah, ini menarik ini karena model bentuknya mirip dengan khusus halus. Jadi saya ambil. Nah, lampu yang menyala itu bukan sekedar untuk mempercantik medianya saja. Ini bertujuan bahwa di dalam ini ada terjadi proses penyerapan sasaran makanan atau nutrisi. Lalu kenapa banyak lampu yang menyala di studio umumnya? Ini menandakan bahwa nutrisi yang terserap oleh khusus halus ini disebar ke seluruh tubuh, digunakan untuk berpikir, untuk bekerja, kemudian juga digunakan disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk daging oleh manusia. Lanjut lagi, nah ini ada usus besar. Di dalam usus besar juga terjadi penyerapan air lagi sehingga feses itu menjadi lebih padat. Nah ini lagi dia akan berputar lagi seperti itu. Ada terjadi penyerapan lagi di dalamnya. Jadi diilustrasikan juga dengan botol air mineral. Next, ini yang sempat lagi coba. Nah, ini fesesnya rektum penuh. Itu kan feses harus dikeluarkan. Nah, saya menarik tuas ini agak-agak ke bawah. Ini biji-biji dari dari ikon motor yang sudah rusak juga. Nah, ya, agen istilahnya ya. Ini kan sudah bekas juga saya ambil, saya kumpulkan. Nah, warnanya sudah kecoklatan seperti ini. Tadinya saya masukkan makanan, sudah diolah di dalam buku, prosesnya dia sekarang sudah menjadi kecoklatan seperti ini. Bukan sampai di situ saja. Di sini juga ada, saya jelaskan kepada peserta didik bahwa kita kan dalam saat makan itu kan juga ada mengandung air. Kemudian kita juga setelah makan kita juga minum. Nah, di sini juga ada tempat pembuangannya. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya buka. Nah, kemudian di belakang ada botol aqua yang berisi air.